Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Bapa, kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan yang masih kami terima Tuhan di sepanjang hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan yang kami alami di dalam hidup kami. Tapi Tuhan, pada hari ini kami mau memberi diri kami untuk menyatakan pujian kami bagi Tuhan, menyatakan sembah kami bagi Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mau tolak segala bentuk godaan iblis, segala bentuk virus dari tempat ini. Dalam nama Yesus, biarlah kuasa Allah yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, bahwa dalam kebimbangan kita ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Kami percaya itu Bapa. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memimpin dan memelihara hidup kami selama 1 minggu ini. Dan adalah hari yang paling indah ketika kami ada di rumah-Mu bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Lebih daripada itu karena kami bertemu dengan Engkau, Allah yang memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, maka kedatangan kami tidak sia-sia. Sekalipun kami datang penuh dengan kekurangan kami, sekalipun kami datang dengan segala permasalahan kami, kesulitan kami yang mungkin kami merasa begitu sukar, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan, bagimu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami secara pribadi, karena Engkau mengasihi kami, dan lebih daripada itu karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Biar kiranya segala hormat, puji dan syukur naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan ketika kami datang kepadamu, inilah ucapan syukur kami. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, seluruh pemain musik, singer, song leader, serta seluruh peralatan yang digunakan untuk memuji Engkau. Sekarang saatnya kami mau duduk diam. Kami mau membuka hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami. Sebab saatnya Engkau yang berbicara. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman yang mengubahkan. Firman yang menjadikan kami menjadi baru dan selalu sehat serta kuat. Dan firman yang mengubahkan hidup kami, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara. Senang rasanya bisa bertemu kembali. Tentunya awalnya saya masih tetap menyampaikan tetap pakai masker, patuhi protokol kesehatan, walaupun level PPKM-nya sudah diturunkan ya, tapi kita tetap menjaga supaya kita lebih sehat. Dan juga setelah kita merayakan, menyampaikan salam selamat Natal, dan hari ini tentunya saya akan menyampaikan selamat tahun baru di tahun 2022 ini. Nah, tetaplah tersenyum, coba kau tarik napas, rasakan inilah udara pada tahun 2022 dan di minggu yang pertama. Sudah betul kita awali minggu pertama dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan keyakinan yang baru. Walaupun kita tahu keadaan sekarang masih belum menjanjikan untuk bidang apapun, ya, karena kita masih seakan-akan dihantui. Tapi yakinlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jadi nikmati, berjalan dengan iman bahwa tahun 2022 ini Tuhan masih terus memegang kendali dalam hidup kita. Dan kita aman karena kita dipegang oleh tangan yang kuat, dipegang dengan hati yang mengasihi, dan Dia akan membimbing kita. Bayangkan kalau kita masih ada sampai hari ini, bukankah itu anugerah? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Akhirnya kita bisa melewatinya dengan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan baca beberapa ayat, lalu nanti akan menjadi renungan kita di dalam tahun 2022 ini. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Saya akan bacakan bagi saudara mulai ayat yang pertama. Kejadian pasal 26 mulai ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau.
Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kita loncat ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah baca bagaimana Tuhan ternyata sangat aktif. Dia ambil kendali dan dia memberikan komando apa yang harus diperintahkan ketika keadaannya sedang susah. Dan kita lihat pada akhirnya Ishak itu sukses, ya, dan dia menabur di tanah yang gersang dalam keadaan kelaparan, dan Tuhan memberkati dia. Saya harap kita sudah tahu kisahnya ya Bapak Ibu saudara-saudara. Dan di awal tahun ini, artinya sejak akhir sampai awal tahun 2022 ini, memang nggak ada berita yang meyakinkan. Sesuai dengan firman dikatakan bahwa segala-galanya akan menjadi semakin susah. Artinya kita harus semakin kerja keras, harus semakin tekun, harus semakin bersungguh-sungguh, bukan? Tapi memang sepertinya agak kontroversial kalau kita baca ini, di mana dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan seperti sekarang yang tidak menentu ini, justru kita baca suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh Ishak dan ternyata sukses. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup dalam iman seringkali bertentangan dengan akal pikiran. Hidup dengan iman kepada Tuhan, kepada Allah di dalam Yesus Kristus, seringkali bertentangan juga dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan. Sebab memang manusia itu riskan. Ya, dia bisa berusaha, dia punya pengalaman, tapi satu ketika bisa jatuh, bisa mentok, bisa babak belur, ya. Dan ini jangan sampai membuat kita menjadi patah semangat. Jangan sampai membuat kita lalu putus asa, bahkan lalu kita keluar dari arena perlombaan iman. Bapak Ibu saudara-saudara, dunia tidak menjanjikan yang baik, tetapi mari kita renungkan Allah yang setia itu. Allah yang berkata, aku ingat janjiku kepada bapakmu Abraham, aku akan memberkati engkau. Wah, itu luar biasa. Dan Allah yang sama, Allah yang setia itu adalah Allah yang terus turun-temurun sampai kepada kita. Karena kita percaya di dalam nama Yesus Kristus, maka janji-janji berkat kepada Abraham menjadi milik kita juga. Nah, hari ini biarlah kita mulai buka lagi semangat kita untuk kita kembali melanjutkan hari demi hari kita bersama dengan Tuhan di tahun 2022 ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat bahwa Ishak itu ada pada suatu keadaan kelaparan. Dan dia itu justru cari jalan keluar. Kelebihannya adalah dia selalu bertanya sama Tuhan. Dan akhirnya dia menyingkir ke Filistin di daerah Gerar. Mungkin di Filistin itu juga ketika dia lihat tidak juga ada suatu tanda-tanda yang baik. Dia udah niat-niat lagi, mungkin aku sebaiknya pergi lagi ke Mesir. Lalu Allah bilang, jangan, tinggallah di sini. Tinggallah di sini, aku akan menjagai, kau jangan takut, aku akan menyertai engkau. Lalu Ishak tinggal di Mesir. Lalu selanjutnya juga dikatakan tinggallah sebagai orang asing. Ya, ingat
Itu bukan wilayahmu, bukan daerahmu. Tinggallah sebagai orang asing. Lalu dikatakan lagi, aku akan melakukannya seperti aku melakukan kepada bapakmu Abraham. Dan lalu dikatakan, lalu menaburlah Ishak. Dan selanjutnya dikatakan Ishak itu sukses. Walaupun tanahnya gersang, tandus, dan bahaya kelaparan, Allah itu Allah yang berkuasa. Dan dikatakan Ishak itu menabur, dia menjadi kaya, bahkan sangat kaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan disalahartikan dulu. Memang hidup itu tidak melulu soal batiniah. Hidup itu tidak harus terus-menerus soal makan dan minum, ya, memang betul. Tetapi juga jangan kita terlalu ada di angkasa, di luar angkasa sono, seolah-olah kita sudah nggak menginjak bumi, bukan? Ya, kalau terlalu ada di angkasa, tiba-tiba kita sadar listrik belum dibayar, kontrakan sudah habis, gas habis, dan lain-lain. Nanti kita malah stres. Nah, Tuhan juga akan memelihara kita. Ini satu hal bahwa Tuhan bukan cuma ngurusin sorga bagi kita. Dia juga ngurusin keberadaan kita selama di bumi ini. Oke? Iya. Ayo tersenyumlah. Jangan hadapi tahun 2022 dengan pesimis, tapi optimislah. Kita punya Tuhan. Dan kita lihat di sini ketika Ishak menghadapi keadaan yang sulit, lalu dia cari jalan keluar, ya, apakah dia ke Gerar ataupun kemanapun, atau usaha demi usaha, artinya dia tidak tinggal diam. Ada suatu aktivitas, ada suatu kemauan, dan itu yang disukai oleh Tuhan. Ketimbang cuma merenung, cuma diam-diam, atau mengomel, mengkritik biasanya, ya. Tidak begitu. Ishak itu tidak punya sifat seperti itu. Dia giat, dia tetap, dia cari jalan keluar. Nah, ketika itu Allah lalu kasih tahu, tinggallah di Gerar. Ya, jangan engkau ke Mesir. Ya, kalau kita refleksikan secara rohani, secara luas itu, ya, banyak sering dikatakan Mesir itu adalah lambang dunia, lambang keduniaan, lambang perbudakan, perhambaan, keinginan daging, itu Mesir, ya. Atau Mesir juga lambang ilah-ilah, mencari, dalam hal mencari ilah lain. Nah, itu adalah lambang-lambangnya Mesir. Jangan sampai, ya, kita seperti itu ketika kita mulai ambil inisiatif, lalu kita larinya ke Mesir, gitu, ya. Yang lambang-lambang itu tadi. Kita cari jalan pintas. Kita cari yang bukan dari Allah, artinya dari ilah lain. Dan supaya kita tahu, dalam Ulangan pasal 7 dikatakan, kita nggak usah baca, ya, bahwa itu merupakan kekejian bagi Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, bayangkan, sementara kita menantikan pertolongan Allah, kita mengharapkan Allah ikut dalam aktivitas kita mengharapkan Allah memberkati, ternyata yang kita lakukan adalah kekejian bagi Allah. Waduh, kasep, bukan? Nah, biar kita tahu. Jadi itu sebabnya Allah bilang sama Ishak, tinggallah kau di sini di Gerar, di negeri Filistin. Jangan kau ke Mesir, karena aku tahu kau sedang mikir-mikir untuk ke Mesir. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin ada kita yang sedang berpikir-pikir untuk ke Mesir barangkali, ya. Mesir dalam tanda kutip tentunya, ya. Tapi tetapkan ketika Allah bilang tinggallah di sini, tinggallah di tempatmu, walaupun keadaannya sulit. Tetap bekerja keras, tetap tekun, ya, karena kalau lari ke Mesir itu justru merupakan kekejian. Di situ ada keinginan daging, jemawa, perbudakan, perhambaan, diperbudak oleh keinginan-keinginan dunia, dan semuanya membawa kepada kebinasaan. Bapak Ibu saudara, hal pertama itu prosesnya, ya, bahwa Allah bilang sama si Ishak, tinggallah di sini, jangan engkau lari ke Mesir. Artinya tetaplah menjadi pribadimu. Sekalipun engkau bercampur, jangan engkau menjadi sama seperti
mereka seperti Mesir, artinya ya seperti keduniawian. Jaga kerohanianmu, ya walaupun musimnya sekarang musim hujan, dingin, tapi kerohanianmu tetap hangat, rohanimu tetap menyala. Itu harus dijaga, bukan? Ya, jadi tinggallah di Mesir, jaga kualitas, tetap setia, tetap tekun, tetap kuat dengan mengimani bahwa Allah terus menuntun kita. Dia ambil kendali dalam hidup kita, aman di dalam tangannya. Itulah Tuhan kita. Lalu dikatakan selain ke Mesir, jadilah di situ sebagai orang asing. Ya, kalau tinggal udah nyaman, lama-lama kita sudah berubah. Padahal kita itu adalah umat ketebusan. Jadi harusnya bukan kita yang menjadi seperti mereka. Mereka harus mengikuti kebaikan-kebaikan supaya mereka juga diberkati, supaya mereka juga beroleh damai dan sukacita. Jangan cuma kita saja. Jadi tetap kita jaga kepribadian. Jangan sampai kita jadi berubah ikut-ikutan gitu ya. Wah, di sana mabuk-mabuk, ini ikut juga. Di sana mau ke sana menyembah ini, menyembah itu. Wah, di sana ikut juga gitu ya. Nah, akhirnya kita malah jalan yang disangka lurus padahal ujungnya maut. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara, dikatakan kau tinggallah sebagai orang asing. Walaupun aku memberkati, kau harus ingat bahwa kalau mau direfleksikan secara umum nih ya dikatakan kita itu bagai menumpang. Bayangkan kita punya rumah, punya tempat tinggal, ada sertifikatnya, tetap aja dibilang kau ini bagaikan menumpang di dunia ini. Iyalah, kita bisa hidup berapa lama sih? Ya, seperti lagu ya, aku mau hidup 1000 tahun. Aduh, ya nanti ada di sana 1000 tahun kekekalan. Nah, artinya sebagai menumpang itu dalam tanda kutip, kita harus ingat bahwa segala sesuatu ada batasnya. Kita harus ingat ada banyak pekerjaan-pekerjaan mulia yang harus kita lakukan. Tetaplah tinggal sebagai orang asing, artinya tetap sadar, tetap mawas diri, tetap eling gitu ya. Sebab kalau Tuhan berkati berlimpah-limpah, itu bisa lupa berdiri. Halo, ya ini hari pertama, minggu pertama di tahun 2022, mulailah dengan senyum, jangan optimis ya. Dulu waktu masuk ke tahun 2001, kita juga masih suram, masih COVID-nya luar biasa, sekarang pun masih, bahkan ada varian-varian baru, tapi tidak membuat kita jadi putus asa. Karena kalau Tuhan pelihara yang lalu, itu satu bukti, dia juga akan memelihara kita untuk masa yang berikutnya. Lalu apalagi dikatakan pada ayat yang keempat dan kelima, dikatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu, dan aku akan memberkati keturunanmu, bahkan seluruh negeri ini. Artinya Tuhan akan memberkati kita dan keturunan kita, dan bahkan orang yang bersama-sama dalam lingkungan kita. Luar biasa. Itu artinya berkat Abraham akan sampai juga kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata, ketika engkau percaya di dalam nama Yesus Kristus, engkau bukan lagi orang asing, engkau adalah keturunan Abraham, bapakmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus percaya, kita harus yakinin bahwa berkat itu sampai kepada kita. Selalu saya katakan, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu adalah anugerah. Who knows, yang lalu bisa kita lewati. Siapa yang bisa tahu besok? Serahkan di dalam tangan Tuhan yang kuat. Lalu dikatakan, aku akan berkati, aku akan menjadikan engkau jadi berkat. Artinya berlimpah-limpah, kelebihan begitu ya, bukan kekurangan. Itu janji. Janji yang walaupun dari awal saya katakan sangat kontroversi dengan pikiran, dengan otak, dengan naluri. Belajarlah berjalan bersama dengan Allah dalam iman.
belajarlah mempercayai. Mempercayai itu bukan berarti pasrah, bukan berarti nasib takdir ya sudah itu jadinya, bukan. Mempercayai, mengimani artinya kita memberikan kesempatan Allah bekerja bersama-sama dengan kita. Artinya kita juga tetap bekerja, kita kasih kesempatan Allah bekerja, dan anugerah Allah membuat kita tahu. Dan Allah kalau bikin satu rencana, dia pasti sampai tuntas. Dia nggak pernah separuh-separuh. Kalau dia mau angkat engkau, apapun yang terjadi. Ada satu firman berkata di dalam Mazmur, Allah bisa mengubah lembah air mata menjadi lembah yang bermata air. Itu satu mazmur, satu pujian ya. Itu mengandung satu pengertian. Kita tahulah apa itu lembah air mata. Isinya kesedihan, tangisan, stres, kesel, kecewa, dipermainkan, dipermalukan, dirugikan, dikecewakan. Wah, itu semua air mata. Sudah berapa banyak air matamu yang tumpah karena engkau kecewa? Sudah berapa banyak air mata yang harus tercurah karena engkau disakiti? Sesama keluarga, dengan suami, dengan istri, atau dengan teman, dengan organisasi, itu bisa terjadi. Tetapi Allah bisa mengubah lembah air mata menjadi lembah yang bermata air. Luar biasa bukan? Lembah yang bermata air itu mau melukiskan di situ sumber sukacita, tempatnya keluarnya berkat-berkat. Itu yang tadinya tidak memungkinkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan itulah Allah yang Maha Kuasa. Dikatakan, aku akan memberkati engkau. Yang ngomong ini bukan manusia, tapi Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang mengartikan dirinya sebagai Bapa kepada kita untuk menunjukkan kasih-Nya. Dan dikatakan, kenapa Allah mau melakukan seperti itu? Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, dan dia itu segala perintah, ketetapan, hukum-hukumku dilakukan dengan baik oleh Abraham. Bapak Ibu Saudara-saudara, Ishak dapat berkat karena bapaknya Abraham melakukan ketetapan, melakukan hukum-hukum, semua dilakukan. Bisakah kita renungkan bahwa hidup kita ini bukan asal-asalan. Setiap kebaikan, setiap perintah yang engkau jalankan kepada Allah, mungkin hari ini belum kau nikmati, tapi itu akan berimbas seperti firman Tuhan sampai kepada anak-anakmu dan keturunanmu gilir yang ketiga, yang keempat. Artinya bagaimana engkau hidup, bahwa hidup itu bukan asal hari ini, itu akan terus. Yang kau buat baik akan dituai juga baik. Oleh sebab itu, cobalah sedikit merenung apa yang akan kau buat di tahun 2022 ini. Apakah dalam keadaan senang? Apakah dalam keadaan susah? Atau keberkatan yang berlimpah-limpah? Ataukah mungkin Tuhan izinkan sesuatu yang terasa berat? Masih bisakah kau tersenyum? Masih bisakah kita berkata, apapun yang kau buat Tuhan, aku percaya itu adalah yang terbaik yang kau berikan kepadaku. Dan kita lihat Ishak menabur dan dia menjadi sukses. Tidak sulit buat Allah membuat Ishak jadi sukses. Tidak sulit buat Allah untuk membuka jalan dalam hidupmu, dalam hidup kita semua. Tidak sulit bagi Allah untuk merubah hati bahkan sifat manusia. Dia terlalu keras, dia tidak bisa berubah, dia jalannya ngaco, dia jalannya... Mungkin kita tidak bisa, tapi doamu dan Allah bisa merubah. Tidak ada yang sukar karena kita adalah ciptaannya. Jangan tanyakan bagaimana caranya. Allah nggak pernah kehabisan cara. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berbicara begitu karena saya kan pelaku bisnis, bukan? Jadi saya tahu apa artinya susah. Saya tahu apa artinya kecewa. Saya tahu
apa artinya dirugikan. Saya tahu apa artinya ditinggalkan. Saya tahu sifat-sifat baik dan tidak baik. Tetapi Allah jagain kita. Allah memberkati kita. Dan Allah selalu melindungi kita. Tetaplah kuat. Ayo, jangan kita pikirkan sesuatu yang suram, sesuatu yang gelap. Allah tidak nuntun kita jadi susah. Dia ingin kita bahagia. Dia ingin kita tangguh. Dia ingin kita kuat. Ya Bapak Ibu Saudara, lalu setelah proses-proses itu tadi, ya, Ishak bisa melewati proses yang Allah bilang, jangan kau ke Mesir, tunggu di sini, tinggallah sebagai orang asing, engkau berbedalah, jangan bercampur baur, dan melakukan firman seperti bapakmu Abraham. Dia lakukan, dia lewat proses demi proses dan dia lulus. Dan dia lihat Allah bekerja lebih dahsyat. Allah bisa membuat jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Karena dia itu juga tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, untuk mengingatkan kita bagaimana Yesus itu menjadi contoh, menjadi teladan. Dan dia pembuka jalan. Kalau soal kasih, belajarlah. Dia sudah contohkan bagaimana mengampuni, bagaimana mengasihi, bagaimana memberkati. Dan sampai akhirnya tentang kasih. Karena dia mengasihi, mati pun dia rela. Kalau ada orang mati buat orang yang dia pernah hutang budi atau berbuat baik, itu mah wajar. Tapi mati untuk musuhnya, mati untuk orang yang menyakiti dia. Bahkan ketika disalib pun tidak ada caci maki yang keluar. Dia katakan, ya Bapak, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah contoh bagaimana Allah itu dalam Yesus Kristus, dia rela mengampuni. Bapak Ibu Saudara, itu adalah bekal buat saudara dan juga buat saya juga, supaya kita lebih sukses di tahun 2022. Oke? Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan, Bapak Ibu Saudara di rumah juga mempersiapkannya ya. Kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus dan supaya kita bisa tahu, merasakan dan Allah hadir bersama-sama dengan engkau dan keluargamu. Mari kita bersatu dalam doa dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mengucap syukur kepadamu Tuhan di tahun 2022 di minggu yang pertama. Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu, untuk bersama-sama bersekutu beribadah. Lebih daripada itu juga, di mana kami bisa merasakan penyertaan pertolongan-Mu di masa-masa yang lalu. Membuat kami jadi yakin dan lebih percaya bahwa Engkau akan terus menjagai dan memelihara kami. Walaupun mungkin Tuhan, banyak doa-doa permohonan yang belum Engkau kabulkan di tahun 2021, kami akan terus berjalan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah salah. Kami percaya waktu-Mu adalah yang paling tepat. Dan kami percaya apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, pasti Engkau merancangkan yang terbaik. Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melakukan perjamuan kudus. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya Engkau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Sehingga ketika kami makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus kami imani, maka siapapun dari kami yang sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus. Ketika kami minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, itu adalah lambang penyucian. Sebab tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan darah-Mu itu menyucikan segenap kesalahan kami, menyucikan dosa-dosa kami, menjadikan kami menjadi manusia yang baru di tahun 2022 ini. Ya Tuhan, buat rencana yang indah yang baru dalam hidup kami. Karena kami percaya hari ini adalah hari perkenanan yang Kau berikan kepada kami. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, maka tubuh-Mu itu menyatu dalam kehidupan kami dan menjadikan kami sehat dan sembuh dalam nama Yesus. Siapapun yang minum anggur yang merupakan lambang tubuh-Mu, maka penyucian atas dosa kami sudah merupakan jaminan, karena darah-Mu yang kudus tersalur untuk kami menjadi yakin bahwa Engkau sudah membuat kami menjadi manusia yang baru. Oleh sebab itu nyatakan kuasa-Mu, Engkau jadikan kami menjadi baru. Buat rencana indah-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan kami menjadi kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dan petugas perjamuan kudus bisa hadir ke muka, mempersiapkan diri. Hidupku dan beri damai di hatiku. Biar Tuhan menjamah kita pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, dan juga dengan ucapan syukur bahwa Engkau sudah mati bagi kami. Engkau mengasihi kami ketika kami masih berdosa, ketika kami masih belum mengerti. Engkau sudah memilih, memanggil kami, dan jadikan kami menjadi setia. Hari ini Tuhan, di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Engkau berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, Engkau terlalu baik. Engkau berani mati dan berkorban buat kami. Lalu apa yang bisa kami buat bagi Engkau? Tubuh-Mu hancur dan Kau katakan itu untuk menyembuhkan sakit penyakitku. Darah-Mu tercurah dan itu untuk menghapuskan segala dosaku. Oleh sebab itu Tuhan, ketika setiap kami makan tubuh dan darah-Mu, Engkau sucikan dan Kau kuduskan. Biar kiranya tubuh dan darah-Mu menjadi satu dalam hidup kami. Hati kami menjadi hati-Mu Tuhan, hati yang mengasihi, seperti Engkau katakan kepada mereka
dosamu sudah diampuni. Dan itulah kami hari ini Tuhan. Dan ketika kami datang kepadamu, kami percaya Engkau menjamah kami, memperbarui hidup kami, dan hidup yang Kau berikan pada hari ini kami akan lakukan buat Engkau. Sekarang turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika mereka sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka kekurangan diberkati oleh dalam nama Yesus. Demikian juga ketika mereka makan anggur yang merupakan lambang darah-Mu, karena tidak ada penyucian tanpa penumpahan darah. Dan hari ini menyucikan kami, menjadikan jadi baru, dan kami memiliki hak untuk hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah hidupku, dan damai di hatiku. Berdiri bersama-sama dan beri damai. Haleluya. Ya Tuhan, semua telah berubah. Bapak Ibu saudara-saudara sudah dapat semua, dan saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan diri. Kita akan lakukan perjamuan kudus bersama-sama. Pegang roti di tangan kananmu, dan ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur untuk segala sakit penyakit kita. Kalau ada di sini yang kurang sehat, yang perlu disembuhkan, kuatkan imanmu. Kita tidak mensakralkan ini jadi jimat begitu, bukan, tidak ya. Tetapi ketika engkau percaya, waktu engkau makan, dalam hatimu berkata, aku akan sembuh dalam nama Yesus, maka mujizat itu terjadi. Kuatkan imanmu. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Pindahkan cawan, angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya, diampuni dosa. Mari kita sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu dalam ucapan syukur dan penyerahan. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah ajaib. Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah yang sakit. Dalam nama Yesus, jadilah seperti imanmu. Dalam nama Yesus, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Kami Kau ada di sini Tuhan. Kau ada bersama dengan umat-Mu pagi hari ini. Hati kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Jamah setiap kami, penuhi dengan Roh-Mu, dengan kekuatan-Mu yang baru. Jamah, jadikan kami bahkan, berikan kekuatan, berikan kekuatan, pakai setiap kehidupan kami menjadi alat. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kurian di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di depan sini, di belakang sana, di samping. Tidak dapat kami balas segala kebaikan-Mu. Kau lihat hati kami, Kau lihat hidup kami. Ajaib. Apa yang Kau buat ajaib. Kau terlalu mengasihi kami. Kami sembah, kami sembah. Jamah setiap kami, jamah setiap kami, penuhi dengan kuasa-Mu, penuhi dengan Roh-Mu, lengkapi dengan sukacita. Ya Tuhan, jangan ada satu pun yang Kau lewati. Bukankah Kau kenal, bukankah Kau mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan berhenti mengucap syukur. Seperti Yakub berkata,
Aku tidak akan melepaskan kau sebelum kau memberkati aku. Dalam nama terima kasih Tuhan. Hati kami tersungkur. Ajaib, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib. Dan hati kami percaya yang percaya angkat pujian ini dengan iman. Percayalah Tuhan menjawab doamu. Tuhan sembuhkan kau. Tuhan buat yang baru. Yes, dalam nama Yesus. Selalu ku percaya Tuhan. Selalu ku percaya. Ya Tuhan, meteraikan setiap perkataanmu itu jadi kebenaran dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati setiap kami dalam perjamuan kudus ini. Mungkin yang lalu kami banyak salah, tapi Engkau perbaharui dan perbaharui terus, sampai akhirnya kami jadi sempurna di hadapan Engkau. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, apapun itu Tuhan, kami akan kerjakan untuk-Mu Tuhan. Seperti Engkau adalah Tuhan dan kami adalah hamba. Biar kiranya hari ini adalah hari perkenanan itu, dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu.
Di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku